Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tema 2 subtema 1 pembelajaran ke-1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Yang pertama, udara masuk melalui hidung. Di hidung terdapat bulu-bulu halus atau rambut hidung yang berfungsi menyaring debu dan serangga yang masuk bersama dengan udara. Di gambar ini terdapat hewan kambing, bebek, dan ayam. Ketiga hewan itu memiliki perbedaan dari anggota tubuh, jenis makanan, tempat hidup, dan lain-lain. Namun ada pula persamaannya, yaitu butuh makan, bernapas, membutuhkan oksigen, dan tempat tinggal. Semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen. Proses pernapasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Contoh, cacing bernapas dengan kulit, ikan bernapas dengan insang, manusia bernapas dengan paru-paru. Maka dari itu, supaya kesediaan oksigen kita terjaga, kita tidak boleh mencemari lingkungan, apalagi membakar pohon, melainkan kita harus menciptakan lingkungan bersih dan penghijauan. Di sini terdapat bacaan Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak sekali ikan hias, dan Dayu juga menjaga dan merawatnya dengan baik. Setelah kamu membaca bacaan Dayu dan ikan hias, yuk sekarang perhatikan peta pikirannya, lalu jawab pertanyaan dalam setiap kotaknya ya. Sekarang kita jawab pertanyaan masing-masing kotak. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara Dayu? Yaitu ikan mas koki. Di mana ikan hias dipelihara? Yaitu di akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? Tadi seminggu sekali. Apa yang memelihara ikan hias? Dayu. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Tahukah kamu kenapa ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya? Karena ikan itu sedang bernapas dengan memasukkan air ke dalam insang, agar oksigen bisa disaring dan diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Yuk sekarang kita kenali alat pernapasan pada beberapa hewan. Pertama, cacing. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir, yaitu untuk memudahkan penyerapan oksigen dan udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Kedua, alat pernapasan pada serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Trakea berfungsi mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Ketiga, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Setelah katak dewasa, katak bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Keempat, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas melalui insang. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama-sama. Pertama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Kelima, alat pernapasan pada hewan reptil, diantaranya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas dengan paru-paru. Keenam, alat pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Jadi pada saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara.
Ketujuh, alat pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Dan mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan gambar di atas ya, organ pernapasan pada kuda. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat menyelam, katupnya akan menutup, dan saat ke permukaan, katupnya akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, kamu telah mengetahui organ pernapasan pada hewan dan cara kerjanya. Sekarang, buatlah salah satu bagan cara kerja organ pernapasan pada setiap jenis hewan berikut. Kalian boleh pilih salah satu hewan dari ketujuh hewan tersebut ya. Ini salah satu contoh bagan pernapasan pada burung. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.